Kalau kamu di sini pengen fokus untuk upgrade diri, terutama di mental kamu, this video is for you. Ini semua aku bagikan berdasarkan pengalaman aku. Jadi aku catat poin-poinnya di dalam buku seperti biasa ya. Kalau misalkan aku pengen sharing ke teman-teman, ini kita fokus kepada mental dulu ya. Gimana cara memperbaiki your soul. Ibaratnya kayak glow up secara jiwa. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Ya ampun, aku udah lama banget gak bikin konten sharing guys. Aku tuh merasa kayak udah setahun gak bikin, padahal iya lebay banget ya. Padahal kayak baru beberapa bulan gitu loh, karena banyaknya kegiatan, banyaknya deadline yang harus aku prioritasin dulu. Dan jujur aja aku tuh kayak gregetan gitu loh. Kalau misalkan muncul ide di kepala untuk memberikan ilmu kepada teman-teman, kayak calling from my soul, itu aku kayak gregetan sendiri kalau misalkan belum disampaikan. Kalau orang-orang bilang kan, ih kamu udah glow up ya, makin cantik atau makin ganteng, wih kulitnya makin glowing nih. Tapi teman-teman, pernah gak sih kamu ngelihat orang yang cakep banget tapi energinya nggak bagus? Kamu tuh jadi males ngedeketin dia, nggak merasa cocok, padahal dia cewek cantik loh. Tapi kok aku kayak males ya ngobrol sama dia. Kok aku kayak capek sendiri ya ngobrol sama dia. Mau dia centang biru, mau dia follower sebanyak, itu semua nggak ada artinya kalau kamu belum glow up secara jiwa kamu. Yang pertama adalah kenalin value diri dan punya batasan yang sehat. Teman-teman, kamu harus bisa melatih diri kamu untuk menjaga batasan. Please banget, jangan takut untuk berkata tidak yang gak sesuai dengan value kamu. Kamu tuh harus berani deh untuk set boundaries. Karena ini penting banget loh, ketika kamu berani untuk set boundaries, orang gak akan mudah untuk menginjak-injak harga diri kamu. Aku ulangin ya, listen to me. Kalau kamu udah punya value, punya pegangan gitu loh, nilai-nilai kehidupan yang menurut kamu itu tuh penting banget dalam hidup kamu, dan orang itu nggak punya. Ketika kamu ketemu sama orang yang gak sesuai dengan value kamu bisa kayak jaga batasan. Contoh paling sederhana. Kamu gak bisa toleransi sama rokok. Ini aku. Kalau misalkan ada orang yang ngerokok di sekitar kamu bisa negur dia atau enggak ya kamu jauhin. Maaf ya, aku gak kuat sama rokok, aku gak bisa. Kamu bisa kasih tahu ke orang itu dan mungkin orang itu akan menghargai kamu. Jadinya ketika kamu nongkrong sama dia, ya dia nggak berani ngerokok depan kamu. Udah dibilangin jangan ngerokok dan dia tetap ngerokok, ya udah, bye. Kamu harus berani walk away. Mungkin beberapa dari teman-teman ngomong, aduh aku tuh nggak tega, aku nggak enakan orangnya. Tapi kak, dia orang baik loh, aku nggak berani negur dia kayak gitu. No, kalau itu mengganggu kesehatan kamu dan nggak sesuai dengan prinsip hidup kamu, ya kamu harus berani. Masa iya sih kamu rela gitu loh menjadi perokok pasif? Ya semua orang kan punya value yang beda-beda ya. Mungkin menurut kamu value itu ada di pekerjaan, ada di pendidikan, di kesehatan, di fashion, di makeup. I don't know, itu tergantung dari diri kamu sendiri. Kalau kamu udah sering praktik untuk menjaga batasan kepada siapapun, pasti kamu akan mendengarkan intuisi. Jadi misalkan kamu kenalan sama orang baru dan orang itu nggak cocok sama energi kamu, tanpa kenalan pun kamu udah pasang tembok. Kamu gak akan pernah komunikasi sama orang itu karena kamu tahu ketika ngobrol sama dia akan nguras energi. Capek banget saya. Poin kedua, belajar letting go tanpa drama. Wah, gila sih. Ini pernah sih aku bahas di video short aku ya. Ketika kamu ditinggalin sama teman-teman atau di ghosting sama gebetan, belajar untuk ya udah deh, gak usah pakai drama, marah-marah, gak usah nyindir-nyindir di sosial media, gak usah kamu kayak teleponin, spam chat. Kalau misalkan orang itu udah pergi, itu berarti seleksi alam. Aku sangat percaya dengan seleksi alam guys. Kalau kamu nggak ngerti seleksi alam, jadi gini loh, everything is energy. Oke? Semuanya punya koneksi satu persatu. Misalkan kamu ketemu sama aku, kamu ketemu sama orang ini, sama orang itu punya koneksinya. Kita semua saling terhubung ya guys. Ada energinya yang cocok, ada yang enggak. Nah ketika energi itu enggak cocok, orang itu bisa pergi atau enggak kamu sendiri yang pengen ngejauhin diri dari orang itu. Kamu harus belajar untuk jadi orang yang chill, lebih santai. Gak usah fokus sama hal yang di luar kendali kita. Kamu kalah lomba, terus kamu gak terima. Kamu ngintip siapa pemenangnya dan kamu lihat, ih kok dia menang ya? Padahal dia gak usaha apa-apa. Terus kamu jadi kayak drama, kamu nyindir-nyindir di sosial media. Kamu kayak, gak adil, pakai orang dalam, pakai ini itu. Guys, percayalah, silent is power. Diam itu emas, sebenarnya benar loh guys. Coba deh sekarang kamu pikir kayak gini, aku pengen berdiskusi sama kamu. Kamu nih ya, iseng misalkan manipulasi seseorang dengan trik licik kamu. Dan ketika orang itu gak bereaksi, kamu jadi bingung. Kok dia gak marah ya? Kok dia diam aja ya? Tahu gak siapa yang punya power? Orang yang diam itu, dia gak bereaksi,
bikin mental orang itu jatuh, dan ketika si korban itu tidak bereaksi, si pelakunya yang kena karma. Jadi kayak panik sendiri, overthinking, banyak pertanyaan di kepalanya. Dan coba kamu bayangkan POV ketika korban itu bereaksi. Pasti beda kan? Misalkan si korban itu bereaksi dengan cara nyindir balik, teriak-teriak, marah-marah, mengeluarkan banyak emosi, nggak terkontrol gitu loh pikirannya karena terhasut. Pasti si pelaku merasa menang, berhasil karena bikin si korban itu jadi bereaksi, ke-trigger dia, dia nangis guys, dia gini-gini. Ketika kamu bereaksi dengan kondisi yang di luar kendali kamu, semua akan makin chaos dan orang akan melihat kelemahan kamu. Kamu jadi nggak punya power atas dirimu sendiri. Tapi ketika kamu stay calm, kamu diem, kamu fokus sama diri kamu ibaratnya kayak I don't give a aku bingung deh bahasanya, nih bahasa buku-buku yang suka aku baca soalnya. Tidak takut karena dia tahu value diri dia. Orang yang anti drama akan di-respect banyak orang. Yang ketiga, percaya divine timing. Ini penting banget ya. Sebenarnya sih aku pengen bahas untuk khususnya ya di video selanjutnya tentang divine timing, tapi aku pengen bahas singkat dulu di poin ini. Teman-teman, kalau misalkan kamu nggak tahu, divine timing adalah waktu terbaik, perfect timing. Di mana waktu itu akan tiba ketika memang sudah waktunya yang ditentukan sama Sang Kuasa. Misal, di usia berapa kamu menikah, di usia berapa kamu sukses, di bulan keberapa, di tahun keberapa, pokoknya itu semua misteri guys. Kita tahu, kita sebagai manusia itu memang berusaha, ya memang harus ya. Kita sebagai manusia terus usaha, percaya sama proses, dan tidak obses dengan hasil. Aku ulang ya, dari dulu aku sering banget sharing kepada teman-teman. Fokus sama proses. Nggak usah mikirin hasil. Tapi kamu tahu, kamu punya gambaran hasilnya bakal kayak gini, tapi nggak usah kayak fokus dulu ke sana, ngerti nggak? Ibaratnya kamu pengen lewatin jembatan. Oh, kamu pengen ke tujuan sana, tapi kan di jembatan itu ada lubang, ada jalanan yang licin. Kamu harus fokus ke sana kan? Jangan sampai jatuh di lubang itu, jangan sampai kepleset di lantai yang licin, supaya kamu bisa nyebrang di jembatan itu dengan selamat. Kamu harus bener-bener percaya dengan waktu terbaik deh. Apapun yang kamu usahakan sekarang, itu udah ditentuin guys. Ketika kamu maksa, kamu kayak rush gitu loh. Listen to me. Kalau kamu buru-buru, ayo cepetan, pokoknya di tahun ini aku harus mencapai ini. Tapi kalau memang belum waktunya, aduh sumpah bakal kacau banget. Ini terjadi sama aku ya. Pokoknya kalau kamu maksa keadaan, yang ada kamu makin babak belur mentalnya. Ujiannya makin banyak guys. Jadi ibaratnya Tuhan dan alam semesta itu akan ngasih ujian yang paling berat ke dalam hidup kamu kalau kamu nggak sabar. Ketika kamu nggak maksa, semuanya akan effortless. Beneran deh. Nggak perlu usaha banyak, kamu tinggal dituntun aja, ambil langkah sesuai dengan intuisi kamu atau sinyal-sinyal yang kamu dapat dari universe. Kamu lihat iklan, informasi dari manapun, dan kamu merasa ini adalah tanda untuk kamu melangkah, ikutin itu. Kalau misalkan belum terjadi, ya udah, emang belum waktunya. Harus coba memantaskan diri dulu. Aku layak gak ya dapat sesuatu itu di usia sekarang, di kondisi mental aku saat ini, di fisik aku kayak gini, cocok gak ya untuk mencapai itu? Kamu harus ngaca juga guys, karena divine timing ini mengajarkan kita untuk memantaskan diri. Ibaratnya kamu mau debut, kamu harus trainee biar mateng kan. Kamu harus latihan mental, latihan fisik biar benar-benar udah siap. Ketika kamu udah siap secara mental dan fisik, boom, cita-cita kamu itu udah di depan mata, langsung, secara ajaib. Nggak usah takut. Selama kamu belum mencapai itu, ayo siapin diri. Aku pernah bahas di story, kamu harus bersiap. Bayangin ketika besok ada calling, opportunity yang membawa ke impian kamu. Gimana rasanya? Sekarang aku tanya ya, apakah kamu siap kalau besok ada telepon dari seseorang yang tak terduga untuk ngejemput kamu ke impian? Kamu siap nggak? Kamu siap nggak ngebaca email dari seseorang yang sebenarnya itu adalah impian kamu? Bayangin ketika kamu nggak siap, pas kamu buka email, kamu kayak, cepet banget. Enggak deh, aku kayaknya nggak bisa deh. Aku belum siap. Pasti kamu begitu guys. Rezeki itu bisa datang kapan aja. Kalau fisik dan mental kamu belum siap, opportunity apapun yang ada di depan mata, kamu nggak akan mau ambil. Karena apa? Kamunya nggak siap. Terus kamu buru-buru, Tuhan kapan nih aku sukses? Ketika opportunity itu datang, kamu malah nolak. Oke, yang keempat ini tentang journaling. Sebenarnya sih aku sering bahas ya. Atau enggak, mungkin lebih ke refleksi diri ya. Ada ya tipe orang yang meluapkan emosinya itu di kertas, seperti diary. Atau enggak
update di sosmed. Tapi please deh guys, menurut aku ya, daripada kamu fokus sama emosi negatif itu, coba kamu harus berpikir apa hikmah yang kamu ambil di hari itu. Kita pasti punya hari yang buruk lah, gak selamanya kita happy kan, pasti ada hari buruk, hari yang bikin kamu kesel, emosi. Di situ kamu harus bisa belajar untuk tenangin diri dulu, dan kamu tarik benang merahnya. Oh, gara-gara itu aku jadi makin sadar. Mungkin kamu journalingnya dengan cara apa? Kamu tulis goals, tulis plan, apa aja yang pengen kamu lakukan di minggu ini. Mungkin kamu jadi rajin nulis konsep untuk project kamu. Kamu say thank you. Makasih Tuhan udah membuka jalan untuk aku. Kalau aku sama dia mungkin aku menderita, makanya aku dijauhkan dengan orang itu. Ya apapun kejadian sial yang pernah kamu alamin, aware gitu loh sama diri sendiri. Tapi ada juga orang yang gak suka nulis sih sebenarnya. Ya terserah kamu lah guys, tapi menurut aku dengan journaling menulis hal-hal yang kita syukuri, itu malah jadi kayak lebih lega. Ketika kamu nulis, kamu mengeluarkan energi, semangat. Agak pegel juga memang tangan, jujur ya. Setiap aku scripting tuh kayak pegel guys, saking excited dan nulis. Nah ketika aku lagi excited nulis, aku kan fokus dengan tulisan aku ya, biar rapi, biar bagus. Jadinya aku lupa sama emosi negatif yang sebelumnya. Lanjut, latih pikiran dengan reprogram mindset. Oh my god guys, nih ya, kamu harus sering-sering untuk praktik reprogram mindset. Harus sering-sering reprogram your subconscious mind. Alam bawah sadar, percaya nggak? Alam bawah sadar itu yang menentukan hidup kamu mau bawa ke mana. Misal nih, kamu mengalami suatu kejadian yang mengingatkan kamu sama trauma di masa lalu. Kamu jadi nganggap, oh orang kayak gini tuh penipu, oh orang kayak gini tuh suka selingkuh. Itu karena mindset kamu yang di masa lalu itu belum kamu bersihkan. Ibaratnya nih ya, kayak botol itu penuh dengan air keruh. Kotoran itu adalah apa? Pikiran negatif kamu, trauma kamu di masa lalu, overthinking kamu, itu semua kayak menggumpal, jadinya ini kan apa, kumuh gitu loh airnya. Ketika kamu buang air itu terus isi ulang dengan air yang jernih, itu berarti kamu sudah restart, kamu dari program alam bawah sadar kamu dengan pikiran yang jernih. Jadi kalau misalkan kamu mengalami suatu kejadian, kamu nggak langsung suzon, kamu nggak langsung kayak tarik benang merahnya, oh ini kayak traumaku di masa lalu. Enggak, kamu tetap semangat untuk bangkit. Kamu gagal dalam kompetisi, oh ya udah, nextnya kamu ikut kompetisi lain dan gak usah kayak mikir, ah ini mah kayaknya curang nih kayak kemarin, ah ini mah begini, ini mah begitu. Itu alam bawah sadar kamu tuh penuh dengan kerak-kerak gitu loh, noda-noda, dan harus dibersihin, harus dikerok-kerok dulu tuh mindsetnya, mindset yang udah kolot ya, mindset yang udah lama di masa lalu, please banget. Kamu harus bersihkan. Tiap hari saat kamu bangun pagi, itu kamu ibaratnya lahir kembali. Guys, yang kemarin tuh itu udah bukan hidup kamu. Hidup kamu tuh saat ini, hidup kamu saat ini. Kita aja bangun di pagi hari, itu udah bersyukur banget loh guys. Masih bisa bernapas, kayak pertama kali melek, terus aku bisa napas. Itu adalah blessing. We never know what happen in tomorrow. Kita nggak ada yang tahu besok akan terjadi apa. Kamu lakukan yang terbaik untuk saat ini. Harus sering-sering reprogram mindset, sering-sering kayak positive thought affirmation. Kamu tuh harus punya perasaan yakin kalau aku ini layak loh. Aku layak mendapatkan itu. Aku layak dipuji cantik. Aku layak dipuji ganteng. Aku layak sukses. Aku layak punya uang segini. Meskipun kondisi kamu itu kayak meremehkan kamu gitu loh, kayak nggak mungkin kamu punya uang miliaran di usia segini, nggak mungkin kamu gak usah ikut-ikutan kompetisi kayak gitulah, nggak usah macem-macem, gak usah ikut-ikutan yang aneh-aneh lah. Kalau kamu terpengaruh dengan omongan orang-orang kayak gitu, berarti kamu belum reprogram mindset. Itu namanya limiting belief, kepercayaan terbatas yang membunuh mental kamu. Berani tampil tanpa takut dinilai. Confidence is number one. Kepercayaan diri guys. Kalau saat ini kamu belum percaya sama diri kamu sendiri, bagaimana seseorang akan melihat kamu adalah sosok yang luar biasa kalau kamu aja nggak percaya sama diri sendiri? Setiap manusia itu punya ciri khasnya yang unik-unik. Nih ya, kamu harus tahu deh, mau kamu pakai baju apapun ke restoran atau ke mall, orang gak ada yang peduli. Ya mungkin, misal nih, orang terdekat aku, orang tua, atau temen kamu jangan pakai baju yang seksi-seksi dong, kamu jangan pakai baju kayak gitu deh. Orang aneh tau ngeliatnya. Coba sekarang aku tanya ya, aku balikin lagi ke kamu. Kamu ngeliat orang pakai baju warna-warni, warna hijau neon atau orange yang ngejreng gitu, pasti kamu cuma notice, ih ada-ada aja tuh orang, gitu kan, ngebatin. Tapi apakah kamu ngomongin orang yang pakai baju aneh itu sampai rumah? Enggak kan? Ya bodo amat. Pasti orang tuh gak ada yang peduli. Mereka tuh cuma kayak 20% doang peduli sama kamu. Sisanya ya mereka egois, mikirin dirinya sendiri. Trust me, aku juga sering banget ngeliat orang unik pakaiannya. Apakah aku mikirin orang itu sampai besok? Ya enggak. Kamu harus inget deh. Kamu harus inget deh.
Kamu ketemu orang aneh di mall, kamu nggak mikirin, dia kenapa ya? Kenapa pakai baju kayak gitu ya? Kamu pasti nggak pusingin hidup orang. Ketika kamu pengen berekspresi, kamu pengen pakai tas ini, pakai baju kayak gimana, rambutnya warna-warni, orang nggak ada yang peduli. Ya mungkin peduli ya orang-orang terdekat aja. Jadi nggak usah takut untuk dinilai. Nih ya guys, mau secakep apapun kamu, mungkin pakai baju yang aneh, model rambutnya aneh, tapi kalau kamu percaya diri, kamu akan stand out. Beda deh guys. Orang yang gak percaya diri, pasti kayak badannya tuh agak ngebungkuk. Kayak kebanyakan lihat ke bawah. Kayak ketakutan gitu loh matanya. Tapi kalau orang percaya diri, misalnya aku pakai baju Sabrina ini, sama bandu putih aku jalan ke mall dengan pedenya. Mungkin senyum, bawa tas. Beda kan? Ketika kamu percaya diri, mau baju apapun yang kamu pakai, orang suka lihatnya. Padahal orang itu mungkin gak good looking, tapi karena dia percaya diri, kamu kayak, wow, she's so attractive. It's because her energy. Energy never lies. Ini penting. Trust yourself more than external validation. Maksudnya apa? Kamu harus percaya sama diri kamu sendiri tanpa harus validasi dari eksternal. Buat kaum overthinking yang haus akan validasi eksternal, kamu harus nonton video ini. Jujur ya, aku sebagai Virgo memang overthinking. Aku selalu mencari validasi eksternal untuk meyakinkan diri sendiri. Padahal sebenarnya realitanya memang benar, tapi aku terus menggali itu, ini benar apa bohong ya? Di sini aku belajar. Kita nggak perlu mencari validasi luar. Kan kamu yang ngalamin sendiri. Mereka hanya melihat 1%. Kamu yang tahu 100% apa yang ada di dalam diri kamu. Terlalu mencari validasi eksternal itu merusak ini kamu loh. Kamu jadi kayak pusing gitu loh, riset lah, overanalyzing lah, kayak Yang terakhir, jaga energi kamu dengan pilihan lingkungan. Carilah lingkungan yang suportif. Oke, aku tahu. Beberapa dari mereka memang gak sesuai dengan visi misi kamu. Tapi kamu harus bisa belajar untuk protect your energy. Ya, kalau misalkan ada omongan yang gak enak dari orang tua atau omongan yang gak enak dari saudara, kamu gak stres, kamu gak gila. Kamu masih bisa kuat dan tetap percaya sama diri sendiri. Kalau ada orang yang ngeluh, yang suka julid, capek banget kan? Capek banget ngehadepin orang yang kayak gitu. Nih ya, sering banget aku temuin misal ada berita selebriti yang baru beli mobil mewah atau dia jalan-jalan ke Eropa. Terus anggota keluarga kamu tuh kayak ngejulitin. Pamer lah. Aku jujur capek banget sama orang yang suka julid. Nikmatin aja nonton konten mereka, nggak perlu kayak julid-julid. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi masa depan kamu. Trust me. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Self-growth mental ini juga termasuk cara kamu mencintai diri sendiri. Oke, thank you so much for watching guys. Follow all my social media and see you on next video. Bye-bye!